Begini, dulu saya di Sarang itu pernah rois takrib, rois Fathul Mu'in. Tapi yang menjadi saya tambah alim itu gara-gara gejolokan bapak begini. Hak, bisa ono wong imami, saking semangatnya ngapalno hal ataka hadithul ghosiyah Jumat-Jumat itu. Karena dia ingin keren ya pakai surat panjang gitu. Terus dia datang ketika takbir langsung baca Bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadithul ghosiyah. Makmumnya bilang subhanallah. Karena dia agak pede dengan surat yang panjang diganti kul ya ayyuhal kafirun. Makmumnya masih bilang subhanallah. Sampai berkali-kali diganti surat kulhu, ya makmumnya tetap bilang subhanallah. Karena nggak tahu caranya mengingatkan kalau imam itu tidak baca Fatihah. Karena ada satu cara yaitu kon ngelingno ngangge napa? Subhanallah. Akhirnya wonten makmum sing nekat ora maca Fatihah. Nah, pertanyaan bapak saya, kamu harus berani ijtihad merubah hanya satu pakem mengingatkan imam tuh pakai subhanallah. Karena kalau kasus seperti ini nggak cukup diingatkan subhanallah. Niki adik-adik kira-kira batal mboten ngelingno imam muni ora maca Fatihah. Kalau sampean bilang batal berarti nggak ada solusinya. Kalau bilang sah itu beberapa kalimat yang dalam pakem sholat itu apa? Membatalkan. Sampean milih batal apa enggak? Enggak polling saja kayak pemilu. Sampai saya tuh cari-cari, akhirnya ketemu juga di kitab Mizan Kubro diterangkan oleh Imam Malik bahwa kalamul musolli. Musolli itu ngomong, kalau itu manfaat, tapi jangan ditiru loh ya. Dan darurat, ya, dan darurat, maka itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Misalnya imam sholat kemudian di bawahnya ada bom atau ada ular kobra. Kalau nggak ada cara ya mau tidak mau harus diingatkan pakai kalimat. Karena kalau subhanallah tok nanti gonta-ganti surat saja. Tahu-tahu mati dipatok ular apa? Kobra. Sehingga dari gejolokan-gejolokan seperti itu akhirnya saya berpikir. Sampai saya nyari kitab-kitab Al-Madahibul Arba'ah. Karena memang nggak cukup. Terus pertanyaan kedua kata bapak saya, tentang tradisi misalnya orang-orang kampung kalau bikin batu bata itu dari tanah, kemudian kadang makjunun bisirjin, kadang dicampur dengan apa? Sirjin. Nggak usah diterjemah, ini sambil latihan bahasa Arab katanya. Masa pondok internasional nggak bisa bahasa Inggris sama bahasa Arab? Makjun ya. Ternyata mazhab Syafi'iyahnya membolehkan atau nganggap alat tohara itu dua, alma wa turab. Tapi ternyata dalam mazhab Hanafi termasuk alatut tathhir atau alatut tohara itu annar, yaitu api. Alasan Abu Hanifah, orang mukmin yang banyak dosanya itu untuk masuk surga itu disucikan dulu di neraka. Artinya annar itu al-mutahhirah. Nar itu gunanya mensucikan. Sehingga batu bata karena sudah mengalami proses dibakar, maka berarti suci meskipun makjunun bisirjin. Ya tapi jangan pakai tayamum, pakai apa? Nah, jadi kalau Anda mandi junub atau nggak punya wudhu, kalau nggak ada turab sama apa? Air, ada solusinya yaitu wudhu pakai nar. Tapi itu jelas haram itu kalau itu, karena nggak mungkin nggak ada turab itu nggak mungkin. Sehingga ini penting, gejolokan-gejolokan para ulama, para guru ini penting. Karena ternyata para nabi itu menjadi pinter, itu ya karena digojlok pangeran. Saya punya sekian contoh di kitab-kitab para wali. Ketika datang malakul mauti ke Nabi Ibrahim dan akan mengambil nyawanya, itu Nabi Ibrahim tangklet, kowe sapa? Aku malaikat. Ono apa? Ditugasno pangeran mencabut nyawa Anda. Terus kata Nabi Ibrahim, apa kamu tahu saya ini siapa? Ya tahu, Anda Khalilur Rahman, kamu kekasih Allah. Terus kata Nabi Ibrahim, hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa ada kekasih membunuh yang dikasih? Pasti Anda salah. Ya karena malaikat nggak pernah ngaji di sini, di progresif ini. Dia tidak bisa jawab. Akhirnya niki kalau pamit, niki kalau sembuh niki cekap. Niki cekap. Bingung, betul kulino nih bingung nih.
Akhirnya malaikatnya matur malih teng pangeran. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim logikanya begini, wahal ra'aita habiban yumitu habibah. Mosok kekasih kok dipateni kekasih. Terus kata Allah gini, ya sudah bilang gini sama Nabi Ibrahim sama Ibrahim. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih kok ora siap ketemu sing dikasih. Akhirnya Israel datang lagi. Balik mana? Gini Him, logikanya dibalik sekarang begini gitu. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Terus Ibrahim bilang oke ya, gak masalah sudah. Artinya apa? Kita ini diajari satu logika. Logika apa saja? Ini Allah. Sehingga ya memang normalnya hidup tuh cerdas. Kata Ghazali cerdas nyikapi apa? Realitas. Ini penting saya utarakan. Saya punya sekian contoh kecerdasan para nabi. Saya berkali-kali cerita, nabi yang sezaman itu sebetulnya 3, tapi yang ilmunya level itu hanya 2. Karena ada yang sezaman yaitu Ibrahim dan Lut. Tentu tidak level karena Nabi Lut itu pernah keponakan Nabi siapa? Ibrahim. Kedua Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ini juga agak level karena Nabi Harun jadinya Nabi itu karena proposal Nabi Musa. Jadi proposal mulai dulu ya ada. Nah, Nabi Musa kita tahu adalah al-sak. Al-sak itu kalau ngendikan itu lesannya agak cedul ya. Cedul. Ini nanya jejer ke sana. Jadi kalau nggak bisa tanya ya. Bahasa Arabnya pokoknya al-sak, cedul ya. Cedul. Karena masyhur ya kita tahu cerita itu Musa yang kecil itu sebeling. Jadi nak digendong Fir'aun itu dijabuti jenggote. Padahal masih kecil. Sesuai Fir'aun curiga dasar Bani Israel. Lama-lama dia memutuskan sepatah ini aja ini jelas darah-darah Israel. Kita tahu Fir'aun adalah orang Kipti, orang Mesir. Setelah berkali-kali gitu terus tanya gini sama Asia, ini anak ini sudah bisa mikir, memang dasar Bani Israel jadi gak suka orang Kipti. Orang bah cilik biasa gak masalah. Sehingga dia terus dites ada jamroh, ada bara api sama apel. Sebenarnya Musa ini sudah tahu mau ngambil apel, tapi kalau dia ngambil apel dibunuh sama Fir'aun berarti bisa membedakan. Akhirnya sama Jibril diarahkan ngambil apa? Api jamroh tadi. Akhirnya agak ditelan terus menjadi lesannya apa? Cedul. Sampai sepuh jadi nabi tetap begitu. Makanya beliau ngendikan Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus proposalnya itu tadi waj'alli waziram min ahli Haruna akhi. Sebagian ayat lebih jelas lagi yaitu wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid ayyusaddiqun. Jadi dan saudara saya Harun lebih fasih berbicara daripada saya. Jadi kualitas ilmiahnya bagus Musa tapi jubirnya itu saya kira-kira kayak Mbah Lim dulu. Iya Mbah Lim. Ya. Jadi ini saya jubirnya Gus Ali, saya Harun, ini Musa. Maksudnya kaya karena sudah ada nabi. Singkat cerita, karena Musa itu agak alsak, sehingga Harun ini ya nggak levelnya. Padahal sezaman, sehingga ya nggak pernah bantah-bantahan, nggak pernah adu argumen. Yang benar-benar nabi sezaman dan kemudian sering adu argumen adalah Isa dan Yahya. Kita tahu umurnya ya imbang, kualitas al-mazaya wal wadail juga imbang. Nabi Isa kita tahu wa yukallimun nasa fil mahdi wa mulai kecil bisa ngendikan ya sudah pintar. Nabi Yahya kita tahu ya Yahya khudil kitaba biquwah wa atainaul hukma sabiyya. Jadi sama-sama pintar. Wa hananam min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Itu dua beliau ini menjadi satu manhaj besar dalam Islam. Itu kalau main ke salah satu kampung, itu Nabi Isa tanyanya aneh. Aina syirarun nas? Orang-orang yang jelek-jelek itu di mana? Orang-orang fasik itu rumahnya mana? Kalau Nabi Yahya tanya, aina khiyarun nas? Orang-orang baik itu di mana? Akhirnya dua beliau ini saling berargumentasi. Kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Terus Nabi Isa katanya, lah kenapa kamu tanya aina khiyarun nas? Terus kata Nabi Yahya, enak kancanan wong soleh, gak ruwet. Kancanan wong soleh itu kan enak, gak dibodoni, gak ruwet. Pokoknya kancanan wong mati, sering bodoni. Masyhur itu cerita Gus Dur, Gus kenapa sering ziarah? Kancanan wong urip sumpek.
Wong mati kata bejo. Wong mati rada bejo. Ini teman ziarahnya Bapak. Wong mati rada bejo. Ya. Itu ya ini santai-santai saja, relax saja. Karena saya sudah tahu mau ngomong apa. Nanti kalau ingin serius ya ngaji sama saya, harus khatam biar nggak jadi korban kama sayati sama kama takut. Akhirnya Nabi Yahya gantian tanya, kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Itu masyhur beliau. Ini dalam kitab Tabaqatul Asfiya karangan Abu Nu'aim Al-Asfihani. Riwayat Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Jawabnya Nabi Isa unik. Ana an-nabiyyu, saya ini nabi. Biman zilatit tabib. Nabi itu ibarat dokter. Udawil mardo, di mana-mana dokter itu cari orang sakit. Makanya di NU itu banyak kiai-kiai yang nangani orang-orang fasik. Dakwah nih gue wong nakal-nakal itu ya ada khazanahnya, asal gak keterusan katut gitu saja. Jadi kalau kamu niru Gusme itu sebenarnya konsepnya satu, asal ada bukti jadi wali dan tidak katut. Kalau ndak ya sudah usah. Gak usah wae kata Gus Ali sudah. Kalau gak kelasnya jangan. Sehingga dua beliau itu jadi khazanah besar. Misalnya Anda jadi kiai di daerah-daerah yang Islamnya sudah maju. Mungkin Anda ini hanya mendapat fasilitas dari Islam. Makanya saya sendiri secara pribadi, misalnya kecelok pinter, tah ranking, tah juara musabaqah tilawatil Quran, kadang dari sekian prestasiku untuk umroh mendapat. Karena kita punya prestasi di daerah yang prestis. Sementara teman-teman kita, makanya ini kalau ada santri progresif yang nggak pinter, tak kasih ijazah, tak kasih support. Barokahnya tidak pinter, akhirnya hidup di daerah tertinggal. Barokahnya hidup di daerah tertinggal, Anda muassisul ma'had, Anda muassisul masjid. Sing prestasi hanya mendapat dari negara, yang tertinggal malah memberi kontribusi. Akhirnya apa? Lama-lama ini yang prestasi, coro Jawa ngatok tomak. Saya dapat apa? Sementara yang di desa tertinggal, saya bisa memberi apa? Sehingga Allah bikin wong bodoh itu ada rencana besar itu kira. Jadi mau orang bodoh itu gak ada orang-orang santri yang hidup di daerah-daerah apa? Tertinggal. Cuman golek prestasi, golek umroh, sambil sing imami masjid haram bareng. Terus kapan dakwahnya? Karena yang diburu itu mendapat, bukan memberi. Ini bahaya sekali bagi Islam. Sehingga tradisi guru-guru kita, nah santri pinter ya dilem, santri bodoh ya dilem, santri bulet ya dilem, santri setengah bulet ya dilem, sekabeh kaulane pangeran. Kok ana hikmah dhewe-dhewe kata gitu. Tapi ini bukan justifikasi atau melegitimasi kenakalan anak-anak Anda. Ini mau cerita ilmiah. Kemudian ada perdebatan lagi. Dan ini nanti terusannya adalah al-ulama warasatul anbiya. Sayyid Abdul Al-Haddad itu masyhur. Kalau ada orang sowan ditanya, kiaimu nak mulang tau nangis? Mboten nate. Lereni ngaji mbek wong ngene iku. Atine atos ya. Tapi Abdul Hasan Asadili kalau ada orang tamu tanya, kiaimu nak mulang tau guyu? Mboten nate. Lereni wong ra iso syukur. Jadi ini dua kutub besar. Siapa yang nggak tahu kewalian Abdul Hasan Asadili? Siapa yang nggak tahu kewalian Sayyid Abdul Al-Haddad? Nah ini kalau Gus Ali sudah dua-duanya, guyu ya sering, nangis ya sering. Ini sudah makomen, ini sudah Majma'ul Bahrain kalau dalam ilmu tasawuf. Dan itu mirip perdebatan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu happy, hidupnya happy. Kayak bapak saya itu hidupnya happy. Zaman miskin saja gak pernah susah. Bapak saya itu khasnya gak pernah susah. Mau meninggal saja masih guyon sama saya. Mau kapundut tuh seguyon kan. Dia seneng, ya happy saja. Jadi mirip cerita Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau mau kapundut, muridnya nangis semua, marah-marah dia. Kamu murid-murid yang bodoh. Saya ini mau ketemu kasih kamu tangisi. Ayo joget semua. Makanya kalau ada orang mati kok ceria itu karenanya mazhab Jalaluddin apa? Ar-Rumi. Masyhur itu. Ini malam pengantin saya, kenapa kamu nangis? Makanya jadi mitos kalau mimpi jadi manten tuh mau mati. Karena kalau Jalaluddin Rumi istilahkan kematian itu adalah pengantin. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khomisul khulafa masyhur. Ketika mau kapundut, orang nangis semua juga dia marah. Memangnya saya mau kemana kok kamu tangisi? Ila khairi madhubin ila khairi rahimin, ila arhamir rahimin. Timbang kumpul kon sumpek. Aduk mati katanya. Memangnya saya mau kemana? Ila khairi madhubin ila, ke zat yang terbaik yang tidak tuju.